Di klinik sejahtera, terdapat beberapa mahasiswa PKK dan perawat baru yang belum ada pengalaman bekerja di bangsal maternitas. Di bangsal, terdapat seorang ibu yang telah melahirkan dan sudah berada di fase kala 3. Untuk merangsang uterus berkontraksi dan juga mempercepat pelepasan plasenta, maka pasien diberikan suntikan oksitosin. Dek minta tolong suntikan oksitosis pada pasien Nyonya Ek ya. Oh iya Bu, baik. Ibu, saya mau izin lihat juga boleh ya? Tentu. Lalu, perawat baru pun melakukan penyuntikan oksitosin pada Nyonya X. Ibu Rahma, permisi, saya lihat gelang pasiennya ya. Baik, Ibu, saya perawat Juwita. Untuk memperlancar pelepasan plasenta agar tidak terjadi perdarahan, saya akan suntik oksitosin dulu ya. Jika nanti Ibu takut nyeri, Ibu bisa lakukan teknik tarik nafas dalam. Baik Bu, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik Bu, saya akan mulai ya. Tarik nafas Bu. Nurse Juwita nggak apa-apa? Aduh, gimana sih? Kamu bisa kan? Bisa Bu, ini saya hanya terkena tusukan sedikit. Tidak akan mempengaruhi pada Ibu. Saya nggak mau ya kalau ada hal yang terjadi pada saya. Baik, sudah selesai ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya kembali ke ruangan? Tidak. Baik Bu, kalau begitu saya pamit dulu. Saya akan kembali lagi 15 menit untuk pemeriksaan tanda-tanda vital pada Ibu. Setelah keluar dari ruangan Nyonya X, Kamu tahu nggak nurse yang baru itu siapa namanya? Itu tadi tertusuk jarum loh. Perawat Juwita, dia cantik seumuran kita kayaknya, tapi dia lebih tua dikit. BTW serius, kok bisa sih? Harusnya dilaporin kan ya kalau tertusuk. Tauku juga gitu. Mungkin nurse Juwita sungkan ya karena dia kan baru di sini. Sama kayak kita. Makanya kita jangan sampai tertusuk jarum lagi. Tuh jadi tremor nih. Aku serius. Apa aku bilang ke nurse Nisa aja ya? kebetulan Nurse Nisa lewat saat ketiga mahasiswa PKK ini sedang mengobrol. Permisi nurse Nisa, maaf kalau saya lancang. Tadi nurse Juwita tertusuk jarum. Loh, kenapa tidak langsung bilang kepada kami? Maaf, Nurse Nisa, saya tadi hanya terkena sedikit dan tidak terlalu sakit. Jadi, saya pikir tidak perlu memberitahu. Ayo segera cuci tangan dulu, lalu akan dilaporkan kepada atas agar segera ditindaklanjuti untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, Bu Bidan. Maaf nurse, saya kasih tahu nurse yang lain ya, takut nurse Juwita kenapa-napa. Tindakan kamu sudah benar. Terima kasih ya sudah peduli sama saya. Lalu, perawat baru mencuci tangannya dan perawat satu melaporkan kejadian tersebut kepada kepala perawat. Nursery izin melaporkan bahwa perawat baru mengalami kejadian berupa tertusuk jarum setelah ia menyuntik kepada pasien. Baik, kalau begitu saya akan melapor ke PPNI agar kejadian ini ditindaklanjuti secepatnya. Baik, terima kasih nurse. Iya, sama-sama Mbak. Lalu, para perawat melapor ke PPNI. Nurse, aku buat laporan ke PPNI ya, biar nanti segera aku kirim. Oh iya, aku hampir lupa. Terima kasih udah mengingatkan ya nurse. Oh iya, jangan lupa bawa ke poli penyakit dalam ya. Baik nurse, saya sudah menghubungi dokter Feby, akan tetapi belum ada jawaban. Nanti kalau sudah ada jawaban, nanti saya hubungi lagi ya nurse. 10 menit kemudian, Dek, hari ini kamu ikut dokter Feby visit kan? Nanti kalau sudah selesai beritahu saya ya. 3 pasien lagi kok. Kalau gitu, saya tunggu aja ya. 20 menit kemudian, Permisi dok, mengenai mahasiswa tadi yang tertusuk jarum. Oh iya, sudah saya buatkan suratnya.
Tolong Dek, kamu ambilkan di meja saya ya nanti. Di sana ada Dek Koas. Kamu bilang saja sama dia, disuruh sama dokter Feby ambil surat rekomendasi poli penyakit dalam. Baik dok. Ya udah, saya tinggal ya. Nanti suratnya kasih ke Nurse Juwita ya Dek. Untuk dokumentasinya, untuk saya yang urus ya. Saya nanti minta tolong hasilnya dikasih ke saya. Kalau tidak ke Dek Koas saja ya. Baik dok. Setelah melaporkan kejadian tersebut, lalu perawat baru pergi ke poli penyakit dalam ditemani mahasiswa PKK 3. Sebelum itu, mereka diberikan surat yang disetujui oleh Dr. Feby dan kemudian surat tersebut dibawa ke poli dalam agar perawat baru bisa dites darahnya. Siang Mbak, ini saya dari Bangsal Maternitas membawa surat dari Dr. Feby. Baik Dek, silahkan duduk dulu, nanti akan segera kami tindak lanjuti. Lalu, petugas lab mengecek perawat baru yang ditemani oleh mahasiswa PKK 3. Baik Dek, ini untuk hasilnya sudah keluar ya. Untuk hasilnya semuanya negatif dari HIV, HBF, dan HCV. Baik, terima kasih Mbak. Langsung saya bawa ke Dr. Feby ya. Iya Dek, sama-sama. Dr. Feby menghubungi pihak PPNI untuk melakukan pendokumentasian. Halo Mas Rizky. Halo, dokter tumben telepon. Ada masalah lagi? Ini loh Rizky, mau dokumentasi ada perawat yang tertusuk jarum. Alah, tak kira kayak kejadian kemarin pelecehan lagi. Masih inget aja loh Mas Rizky ini. Mulai ya Mas, pada tanggal 24 April 2021 pukul 11.30 di Bangsal Maternitas telah terjadi kejadian yang tidak diharapkan. Perawat baru saja tertusuk jarum ketika selesai menyuntik pasien dengan jumlah yang sedikit. Karena perawat tersebut tidak menggunakan teknik one hand ketika menutup spuit. Setelah mahasiswa PKK diketahui tertusuk jarum, mahasiswa PKK langsung diperiksa oleh pihak lab dengan hasil negatif HIV, HBV, HCV. Untuk riwayat penyakitnya apa ya dok? Lupa saya Mas, tidak ada riwayat Mas pernah mendapatkan imunisasi hepatitis dan yang pasti tidak sedang hamil atau menyusui. Esokan harinya, perawat baru dan mahasiswa PKK diberikan edukasi oleh perawat 2 dan 3 mengenai prosedur tertusuk jarum atau benda tajam. Selamat pagi adik-adik dan perawat Juwita. Maaf ya, ganggu waktunya sebentar. Saya ditemani Nurse Farah. Di sini kita mau ngobrol, sharing-sharing santai tentang prosedur bagaimana jika tertusuk jarum. Jangan tegang, kita santai aja. Yang penting mudah dipahami nantinya. Oke? Ya Nurse Putri, tidak apa-apa. Kami tidak merasa diganggu. Baik, karena kemarin ada kejadian yang tidak diinginkan kepada perawat kita dan dia juga terlihat bingung sehingga dia takut untuk melaporkan saat tertusuk jarum. Jadi hari ini kita mau sharing-sharing tentang prosedurnya ya. Iya nurse, karena saya masih bingung mengenai penanganannya dan saya juga merasa takut untuk memberitahukan kepada perawat di sini dan Bu Bidan kemarin. Nah, oleh karena itu hari ini kita ngobrol santai agar kejadian yang kemarin tidak terulang lagi. Baik nurse, kami akan menyimpannya dan mendengarkan. Baik, mengenai penelaksanaan tertusuk jarum itu atau benda tajam itu adalah upaya pencegahan kita dari infeksi benda tajam yang seperti pisau, skalpel, maupun jarum suntik. Bisa dipahami ya? Nah, tujuannya itu yang paling penting dan yang paling utama itu adalah melindungi petugas kesehatan, mahasiswa, petugas kebersihan, dan lain-lainnya itu dari penyakit menular seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Nah, saya beri contoh ya, semisal kayak perawat Juwita kemarin,
itu dia merasa karena tertusuk sedikit saja, jadi dia merasa tidak akan terjadi apa-apa, sehingga dia tidak mau melaporkan, sehingga nanti kita tidak tahu apakah ada penyakit yang menular ke dia atau tidak. Maka dari itu kita harus melaporkan sehingga kejadian ini tidak akan terulang lagi. Paham, Nurse? Nah, adik-adik dan perawat Juwita tahu tidak mengenai kebijakannya? Belum tahu, Nurse. Baik, tidak apa-apa kalau begitu saya jelaskan ya. Setiap petugas kesehatan yaitu dokter, perawat, petugas kesehatan atau housekeeping, mahasiswa dan pengunjung bila terjadi kecelakaan tertusuk jarum bekas pakai dan benda tajam wajib dilaporkan dan penanganannya harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 7 Ayat 1. Seperti itu mengenai kebijakannya. Lalu untuk prosedurnya bagaimana? Apakah adik-adik menangkap apa saja yang kemarin dilakukan? Kemarin itu pertolongan pertamanya segera mencuci tangan dengan air yang mengalir, melaporkan kepada pihak terkait, melakukan tes apakah terpapar HIV atau tidak. Nah, itu sudah baik ya, akan tetapi saya akan menambahkan agar pengetahuan kita, terutama adik-adik dan perawat Juwita, jadi lebih tahu dan paham mengenai pelaksanaan tertusuk jarum pertolongan pertama. Jadi yang pertama itu jangan panik. Lalu penata laksanaan lokasi terpapar yaitu segera cuci bagian yang terpapar dengan menggunakan sabun antiseptik dan air mengalir. Lalu bilas dengan air bila terpapar pada daerah membran mukosa. Lalu setelah itu bilas dengan air atau cairan NaCl bila terpapar pada daerah mata. Lalu penanganan lanjutannya bila terjadi di luar jam kerja segera ke instalasi dan gawat darurat atau IGD untuk penata laksanaan selanjutnya. Lalu bila terjadi di dalam jam kerja segera ke poliklinik penyakit dalam dengan membawa surat konsul dari dokter ruangan unit kerja tersebut. Nah, bagaimana kalau kalian berdua saya kasih PR membuat SOP tertusuk jarum dan perawat Juwita bantu saya untuk memimpin mahasiswa dalam tugasnya ya. Kalian nanti konsul jangan sama saya lagi, tapi ke perawat Juwita ya. Jika ada hal yang belum kalian pahami, silahkan bertanya kepada kami atau yang lainnya. Untuk perawat Juwita, sehubung kamu baru, jangan grogi, silahkan bertanya saja, jangan sungkan. Selamat menjalani tugas praktik ya adik-adik. Saya akhiri, selamat pagi. Terima kasih.